Lantai marmer putih ini terasa sangat dingin, menembus sol sandal jepit yang kupakai terburu-buru tadi. Bau karbol yang menyengat, khas rumah sakit, biasanya membuatku mual. Tapi siang ini, rasa mual itu kalah oleh debaran jantung yang rasanya mau melompat keluar dari dada. Tanganku gemetar hebat. Genggamanku pada rantang plastik berisi bubur ayam, buatan rumah yang masih mengepul hangat, terasa sangat berat. Di dalamnya ada cinta, ada doa, dan ada ketulusan yang sudah aku bangun selama 7 tahun pernikahan kami. Aku hanya ingin melihat suamiku, Aris Permana, lelaki yang katanya sedang terbaring lemah karena tipes akibat kelelahan bekerja. Tapi langkahku terhenti, tepat 2 meter di depan pintu kayu jati kamar VIP nomor 402 itu. Seorang perawat, namanya Siska, ku tahu dari papan nama di dadanya, tiba-tiba menghadangku. Wajahnya pucat, matanya menatapku dengan tatapan yang sulit kuartikan. Ada belas kasihan, ada keraguan, dan ada ketakutan yang tersirat di sana. Tangannya terentang pelan, menahan pundakku agar tidak melangkah lebih jauh. Sebelum kisah nyata ini kita lanjutkan, dukung kami dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kami bisa menceritakan kisah rumah tangga istri yang disakiti dan disolimi suami dan keluarganya, dan dari para narasumber lainnya, agar tidak terulang pada orang lain di sekitar kita. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Kalian sangat berjasa untuk mendengarkan cerita ini. Terima kasih. Sekarang kita lanjutkan ceritanya. Maaf, Ibu Mira, sebaiknya Ibu jangan masuk dulu, bisiknya dengan suara yang nyaris hilang ditelan bisingnya suara troli obat di kejauhan. Kenapa, Sus? Mas Aris? Drop. Dia pingsan lagi. Suaraku meninggi, nada panik menyelinap di sela-sela kalimatku. Pikiranku langsung melayang ke hal-hal buruk. Apa suamiku sedang kritis? Apa dia butuh darah? Aku merasa oksigen di sekitarku tiba-tiba menipis. Keringat dingin mulai membasahi punggungku, membuat kemeja tipis yang kupakai terasa lengket dan tidak nyaman. Siska menggeleng pelan. Matanya berkaca-kaca. Dia mendekat ke telingaku. Aromanya yang seperti alkohol medis menusuk indera penciumanku. Suami Ibu tidak sendirian di dalam. Dan dia bukan sedang sakit, Bu. Saya tidak tega melihat Ibu masuk sekarang. Tolong, tenangkan diri Ibu dulu. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar tepat di tengah ubun-ubunku. Bukan sedang sakit? Lalu apa? Untuk apa dia berbaring di sana selama 3 hari ini? Dengan selang infus yang menancap di tangannya? Kenapa dia meringis kesakitan setiap kali aku meneleponnya? Kenapa suaranya terdengar begitu parau dan lemah seolah ajalnya sudah dekat? Suara hatiku berteriak kencang, merobek nalar yang coba ku bangun. Aris itu laki-laki suci. Mira, dia laki-laki Sunda yang santun, yang bicaranya selalu neng dan gelis padamu. Dia yang setiap pagi tidak akan pergi sebelum memastikan sarapanmu sudah siap. Tidak mungkin dia membohongimu di tempat sesakral rumah sakit ini. Tidak mungkin. Tapi tubuhku tidak bisa berbohong. Lututku terasa lemas, seperti tak ada tulang yang menyangganya. Aku bersandar pada dinding lorong yang kasar, merasakan dinginnya semen menempel di kulit lenganku. Di ujung lorong, aku melihat bayanganku di cermin besar yang dipasang di sudut ruangan. Aku terlihat sangat menyedihkan. Rambut sedikit berantakan, mata sembab karena kurang tidur, dan pakaian yang jauh dari kata modis. Aku mengorbankan segalanya demi mengurus rumah dan mendukung karier Aris. Dan sekarang, perawat ini mengatakan sesuatu yang meruntuhkan duniaku. Nanti, beberapa jam dari sekarang, aku akan menyadari bahwa kemeja biru muda yang kupilihkan untuk Aris bawa ke rumah sakit adalah kostum yang dia gunakan untuk sandiwara paling menjijikkan dalam sejarah hidupku. Aku akan tahu bahwa setiap tetes air mata yang kukeluarkan untuk mendoakan kesembuhannya adalah bahan tertawaan bagi mereka yang ada di balik pintu itu.
aku akan menyadari bahwa aku bukan sedang menjenguk suami yang sakit, melainkan sedang mengantarkan diriku sendiri ke sebuah penjara pengkhianatan yang kuncinya dipegang oleh laki-laki yang paling aku percayai. Ibu tidak apa-apa. Siska menyentuh lenganku, membuyarkan lamunanku yang gelap. Aku menarik napas panjang, mencoba mengisi paru-paruku yang terasa mengecil. Bau makanan dari kantin di lantai bawah samar-samar tercium, bercampur dengan aroma obat-obatan yang memuakan. Aku menatap pintu kamar 402 itu sekali lagi. Pintu itu tertutup rapat, kedap suara. Tapi entah kenapa, aku merasa bisa mendengar tawa kecil yang sangat aku kenal dari balik sana. Tawa yang biasanya menenangkanku sebelum tidur, kini terdengar seperti belati yang sedang diasah. Kenapa jantungku rasanya perih sekali, seperti ada ribuan jarum yang manusak-nusek di sana secara bersamaan. Rasanya sesak. Sampai-sampai untuk menelan ludah pun, aku harus berjuang mati-matian. Apa yang mereka lakukan di dalam sana? Siapa mereka? Apa Aris sedang menertawakanku yang bodoh ini? Sus, minggir, kataku dengan suara datar, dingin, dan tegas. Gemetar di tanganku tiba-tiba hilang, digantikan oleh kekuatan yang lahir dari amarah yang mulai membara di dasar hati. Tapi, Bu, saya istrinya yang sah. Sus, kalau dia mati di dalam, saya yang harus tahu pertama kali. Kalau dia selingkuh di dalam, saya juga yang harus tahu pertama kali. Minggir, atau saya akan berteriak sekencang mungkin sampai seluruh rumah sakit ini gempar. Ancamku. Aku tidak peduli lagi dengan sopan santun. Aku tidak peduli dengan rasa malu. Siska perlahan menurunkan tangannya. Dia menunduk, tak sanggup menatap mataku yang mulai memerah. Dia tahu badai akan segera datang, dan dia tidak punya kekuatan untuk menghentikan seorang istri yang dunianya baru saja diporak-porondeken oleh satu kalimat singkat. Aku melangkah maju. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Suara detak jantungku sendiri bergema di telinga. Dek-dek, dek-dek, seirama dengan langkah kakiku. Tanganku kini menyentuh gagang pintu yang dingin. Logamnya terasa sangat beku di telapak tanganku yang panas. Mira, kalau kamu buka pintu ini, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Kamu yakin? Kamu siap melihat kenyataan yang mungkin akan membunuhmu pelan-pelan? Kamu siap melihat erismu yang sempurna berubah menjadi iblis? Aku menutup mata sejenak. Aku menghirup napas terakhir dalam hidupku yang lama hidup sebagai istri yang lugu dan penuh percaya diri. Saat aku membuka mata nanti, aku tahu aku akan menjadi wanita yang berbeda. Dengan gerakan pelan, namun pasti, aku memutar gagang pintu itu. Suara klik yang halus terdengar, seolah itu adalah suara pelatuk pistol yang siap meledakkan kepalaku. Pintu itu terbuka sedikit. Celah cahaya dari dalam kamar menyambar mataku. Dan di sanalah, di balik pintu yang seharusnya menjadi tempat kesakitan dan doa, aku mencium sesuatu yang tidak seharusnya ada di kamar rumah sakit. Bukan bau obat, bukan bau darah, tapi bau parfum wanita yang sangat mahal. Aroma bunga lili yang segar dan sensual, yang sangat aku kenal karena aku sering melihat botolnya di majalah fashion yang tidak mampu kubeli. Udara di dalam ruangan itu terasa lebih hangat, lebih intim, dan saat pintu itu terbuka lebih lebar, pandanganku tertuju pada ranjang pasien di tengah ruangan. Jantungku rasanya berhenti berdetak. Dunia di sekitarku seolah berhenti berputar. Semua suara di luar lorong menghilang, digantikan oleh keheningan yang mencekik. Di sana, Aris, suamiku yang katanya kritis, sedang duduk bersandar dengan bantal yang ditumpuk tinggi. Wajahnya tidak pucat, matanya bersinar segar. Dan yang paling membuat jiwaku serasa tercabut dari raga adalah tangan seorang wanita cantik yang duduk di pinggir ranjang, sedang menyuapinya potongan buah anggur dengan sangat mesra. Tangan Aris, yang seharusnya tertancap infus, justru sedang melingkar manja di pinggang wanita itu. Enak sayang,
Tanya wanita itu dengan suara manja yang membuat telingaku panas. Aris tertawa, tawa yang renyah, tawa yang sehat. Enak kalau disuapin kamu, Neng. Kalau sama Mira, rasanya cuma kayak makan hambar doang. Rantang bubur di tanganku terlepas. Preng, bunyi plastik menghantam lantai. Isinya tumpah berserakan, mengotori lantai marmer yang bersih. Bubur yang kubuat dengan penuh cinta itu kini bercampur dengan debu. Persis seperti harga diriku yang baru saja dinaikinjak oleh lelaki yang kupanggil suami. Mereka berdua menoleh serentak. Wajah Aris yang tadinya penuh tawa seketika berubah menjadi pucat pasi. Pucat yang lebih mengerikan dari orang yang benar-benar sakit. Jadi ini rasanya dikhianati saat kita sedang berjuang? Ini rasanya menjadi orang bodoh yang dikasihani semua orang kecuali suaminya sendiri. Mira, suaranya terbata, bergetar hebat. Tidak ada lagi panggilan Nang yang manis untukku. Yang ada hanyalah ketakutan dari seorang pengecut yang tertangkap basah. Aku berdiri di sana dengan napas yang memburu dan air mata yang mulai mengalir deras tanpa suara. Aku menatapnya, lalu menatap wanita itu, lalu kembali ke Aris. Di ruangan yang seharusnya menjadi tempat kesembuhan ini, aku baru saja menemukan penyakit yang paling mematikan dalam hidupku. Pengkhianatan itu, baunya tidak seperti obat-obatan yang membosankan, tapi ia berbau seperti parfum floral mahal yang menyesakkan paru-paruku. Aku berdiri mematung di ambang pintu, menatap butiran bubur ayam yang berceceran di atas lantai marmer putih yang kini tampak kotor. Aris, suamiku yang selama ini kupuja sebagai pria paling jujur di dunia, mendadak melepaskan rangkulannya dari pinggang wanita itu. Seolah-olah tangannya baru saja menyentuh bara api yang menyala-nyala. Ya Tuhan, apa yang baru saja aku lihat? Mataku perih. Bukan karena debu, tapi karena pemandangan yang menghancurkan logika sehatku. Aris, suamiku, pria yang kemarin lusa, meringis kesakitan di telepon sambil bilang kepalanya pusing luar biasa. Kini terlihat sangat segar dengan kemeja flanel biru yang baru saja kusetrika dengan hati-hati. Dia tidak pucat. Dia tidak lemah. Dia justru terlihat lebih hidup daripada aku yang mengurus rumah sendirian. Neng, kok kamu sudah di sini? Suara Aris bergetar. Nada suaranya berubah menjadi canggung dan penuh ketakutan. Dia mencoba bangkit dari ranjang pasien. Namun, gerakannya kikuk karena kabel infus yang setelah kupandangi lebih dekat ternyata hanya menempel di kulitnya. Dengan plester tanpa ada jarum yang masuk ke pembuluh darah. Aku hanya diam. Lidahku keluh. Rasanya seperti ada gumpalan batu besar yang menyangkut di tenggorokanku. Aku teringat bagaimana 2 jam yang lalu aku sibuk memasak bubur itu. Bangun subuh-subuh untuk mencari ayam kampung terbaik agar suamiku cepat pulih. Aku teringat betapa hancurnya hatiku saat melihat fotonya di rumah sakit yang dikirimkan lewat WhatsApp dengan wajah yang diedit sedemikian rupa agar terlihat kusam dan menderita. Betapa bodohnya aku, betapa sangat bodohnya aku, Mira. Kamu percaya saat dia bilang butuh istirahat total dan tidak boleh dijenguk dulu karena instruksi dokter? Kamu percaya saat dia bilang kamarnya harus steril dari siapapun? Ternyata steril dari istrimu sendiri. Tapi terbuka lebar untuk wanita lain. Wanita yang duduk di sampingnya itu tidak beranjak. Dia malah merapikan rambut panjangnya yang dicat pirang kecoklatan. Lalu menatapku dengan tatapan sinis yang seolah meremehkan daster batik yang tertutup jaket lusuhku. Namanya mungkin Gisela. Seperti yang kudengar dari bisik-bisik perawat tadi. Dia cantik, sangat cantik. Dengan riasan wajah yang sempurna dan kuku-kuku yang dimanikur rapi. Berbeda jauh denganku yang tangannya kasar karena sering terkena sabun cuci dan bumbu dapur. Jadi ini istrinya, Riz? Tanya wanita itu dengan suara cempreng yang dibuat-buat manja.
Katanya dia lagi di luar kota urusan keluarga. Kok tiba-tiba ada di sini? Bawa bubur tumpah? Aris tidak menjawab. Dia hanya menunduk. Tangannya gemetar hebat saat mencoba merapikan selimut yang menutupi kakinya. Kamar VIP ini terasa sangat mewah, sekaligus sangat menjijikkan bagiku. Ada buket bunga lili besar di meja samping ranjang bukan. Dari kudan, ada beberapa tas, belanjaan dari merek ternama yang berserakan di sofa kulit. Suhu ruangan yang dingin karena AC sentral ini membuat kulitku merinding. Tapi hatiku justru terasa terbakar hebat. Lihatlah, rumah tangga yang aku banggakan selama 7 tahun ini. Semuanya palsu. Kemeja putih yang licin setiap pagi. Kopi hangat yang selalu kusediakan tepat waktu. Dan doa-doa yang kupanjatkan di setiap sujudku. Semuanya dia balas dengan sandiwara rumah sakit ini. Dia pura-pura sakit hanya untuk memiliki waktu berdua dengan wanita ini. Tanpa gangguan dariku, aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan gemuruh di dadaku yang rasanya ingin meledak. Bau bubur yang bercampur aroma parfum wanita itu membuat perutku mual luar biasa. Aku melangkah, mendekat, pelan. Tapi pasti, setiap langkahku terdengar berat di atas lantai yang basah oleh tumpahan makanan. Aris Permana. Suaraku keluar dengan nada rendah, hampir seperti bisikan, namun tajam seperti sembilu. Sakit apa kamu sebenarnya? Sakit tipes atau sakit jiwa? Aris mendongak, matanya terlihat gelisah. Neng, dengerin dulu. Ini nggak seperti yang kamu lihat. Ini Gisela. Dia teman kantor Mas. Dia cuma mampir karena... Cuma mampir? Aku memotong kalimatnya dengan tawa getir yang terdengar menyakitkan di telingaku sendiri. Mampir sambil rangkulan di pinggang, mampir sambil suap-suapan anggur, mampir di kamar yang biayanya jutaan per malam. Padahal kartu asuransi keluarga kita, kamu bilang saldonya habis. Aku melirik ke arah meja administrasi kecil di sudut ruangan. Di sana ada secarik kertas tagihan yang belum sempat disimpan. Mataku yang tajam menangkap angka-angka yang fantastis. Nilainya lebih besar dari tabungan yang kami kumpulkan untuk renovasi dapur rumah ibu di kampung. Seluruh uang itu dipakai untuk membiayai liburan berkedok rawat inap ini. Dunia ini terasa sangat tidak adil. Aku menghemat setiap rupiah. Aku menawar sayuran di pasar agar uang belanja cukup untuk 1 bulan. Sementara dia menggambar-hambarkan uang di sini dengan wanita yang bahkan tidak tahu bagaimana cara memegang sapu Aris. Kenapa kamu setega ini? Aris mencoba meraih tanganku, tapi aku segera menariknya menjauh. Sentuhannya yang dulu terasa hangat dan melindungi, kini terasa menjijikkan, seperti lendir yang menempel di kulit. Aku melihat ke arah wanita bernama Gisela itu lagi. Dia masih tampak tenang, seolah-olah dia adalah pemenang dalam drama ini. Mas, cuma butuh waktu tenang. Neng, di rumah kamu terlalu sering nanya soal cicilan, soal uang. Mas pusing? Aris mulai mengeluarkan jurus andalannya, yaitu membalikan kesalahan padaku. Gisela ini yang nemenin Mas saat Mas stres. Dia nggak pernah nuntut apa-apa. Kata-kata itu seperti belati yang diputar-putar di dalam lukaku. Aku yang menuntut. Aku bertanya soal cicilan, karena itu tanggung jawab kita bersama. Aku bertanya soal uang, karena kita punya masa depan yang harus dibangun. Tapi di matanya, perhatianku adalah beban, dan perselingkuhan ini adalah pelarian. Oh, jadi begitu cara mainnya? Kamu menjadikanku tokoh antagonis dalam ceritamu agar kamu punya alasan untuk menjadi penjahat yang seolah-olah terzolimi. 7 tahun, Aris. 7 tahun aku mengabdi padamu, dan kamu membuangku hanya karena kamu pusing dengan realita hidup. Aku menatap kemeja biru yang dia pakai lagi. Aku ingat betul saat menyetrikanya pagi tadi. Aku membayangkan betapa lemahnya dia di sini. Aku bahkan menyisipkan doa
di setiap lipatannya, agar dia segera sembuh dan bisa pulang ke rumah. Sekarang, melihat kemeja itu melekat di tubuhnya yang sehat walafiat, di samping wanita lain, aku merasa menjadi wanita paling bodoh di seluruh dunia. Air mataku jatuh satu persatu, membasahi pipiku yang terasa panas. Aku tidak teriak. Aku tidak menjambak rambut wanita itu. Tenagaku seolah habis terkuras oleh rasa kecewa yang amat sangat dalam. Ruangan WP ini mendadak terasa sangat sempit, seolah dinding-dindingnya mulai bergerak menghimpitku. Keluar, kataku lirih. Neng, aku bilang keluar, teriakku. Akhirnya, pecah sudah pertahananku. Suaraku menggema di seluruh ruangan, membuat Gisela sedikit tersentak dan Aris mematung. Atau aku yang keluar dari hidup kamu detik ini juga? Aris terlihat bimbang. Dia menatapku, lalu menatap Gisela. Di saat itulah, aku melihat keraguan di matanya yang semakin menghancurkan hatiku. Dia bahkan tidak langsung memilihku. Dia ragu untuk melepaskan wanita yang baru saja menyuapinya itu. Hancur. Semuanya benar-benar hancur, Mira. Jangan pernah berharap lagi pada pria ini. Dia bukan Arismu yang dulu. Dia hanya bayangan gelap yang memakai wajah suamimu. Tanpa menunggu jawabannya, aku berbalik arah. Aku tidak ingin melihat wajah mereka lagi. Aku berjalan keluar dari kamar itu dengan langkah limbung. Perawat Siska masih berdiri di luar. Dia menatapku dengan mata yang basah. Dia pasti mendengar semuanya. Aku tidak peduli lagi. Aku terus berjalan, menyusuri lorong rumah sakit yang panjang, melewati bau obat yang menusuk, dan suara mesin monitor jantung yang berbunyi teratur di kamar-kamar lain. Di luar, hujan mulai turun membasahi bumi, menciptakan aroma tanah yang basah dan dingin. Aku berdiri di bawah lobi rumah sakit, membiarkan angin malam menusuk tulangku. Aku tidak tahu harus pergi kemana. Rumah yang selama ini menjadi tempat amanku kini terasa seperti tempat yang asing dan menakutkan, karena setiap sudutnya menyimpan kenangan tentang pria penipu itu. Tapi satu hal yang pasti, ini baru permulaan. Aku tidak akan membiarkan mereka menang begitu saja. Jika Aris menganggap aku adalah beban karena selalu bertanya soal uang, maka dia akan tahu bagaimana rasanya kehilangan segalanya, termasuk uang yang dia gunakan untuk menyewa kamar VIP ini. Tempat berteduh yang sesungguhnya kini telah roboh, diterjang badai pengkhianatanmu yang begitu kotor. Dan aku berdiri di tengah reruntuhannya dengan napas yang sisa satu-satu. Aku berjalan gontai, meninggalkan lobi rumah sakit, membiarkan rintik hujan yang dingin menyentuh kulit pipiku yang masih terasa panas karena air mata. Bau aspal basah yang tajam menyeruak masuk ke indera penciumanku. Seolah-olah alam pun sedang berduka menyaksikan kebodohanku selama 7 tahun ini. Jangan menangis lagi, Mira. Cukup. Kamu sudah melihat semuanya dengan mata kepalamu sendiri. Aris yang kamu cintai itu sudah mati. Yang ada di dalam kamar 402 tadi hanyalah sesosok mayat hidup yang dibalut nafsu dan kebohongan. Sekarang, saatnya kamu mencari tahu sedalam apa lubang yang sudah dia gali untuk mengubur pernikahan ini. Tanganku yang masih gemetar merogoh saku jaket, mencari kunci mobil tua kami yang bunyinya sudah mulai kasar. Di dalam kabin mobil yang sempit, aroma parfum jeruk yang biasa dipakai Aris masih tertinggal, membuat ulu hatiku terasa dair masyirimas oleh tangan tak kasat mata. Aku menyandarkan kepala di kemudi, merasakan dinginnya kulit setir di dahi. Aku memejamkan mata, dan seketika, kilisan-kilisan kejanggalan selama sebulan terakhir berputar seperti film rusak di benakku. 2 minggu lalu, Aris pulang terlambat, dengan alasan lembur akhir bulan. Tapi kemejanya tercium bau asap rokok yang sangat pekat. Padahal dia benci merokok. Seminggu yang lalu, dia mendadak mengganti kata sandi ponselnya dengan alasan keamanan data kantor.
Dan 3 hari yang lalu, dia pamit dengan wajah lesu, bilang kalau dia harus dirawat inap karena kelelahan kronis. Betapa rapinya kamu bermain, Mas. Kamu memanfaatkan rasa kasihanku. Kamu memanfaatkan ketulusanku untuk melayani hobi barumu dengan wanita itu. Tapi, tunggu. Dari mana uang untuk membayar kamar VIP itu? Dari mana perhiasan yang dipakai wanita itu? Kita bahkan masih menunggak cicilan rumah 2 bulan. Rasa mual kembali menghantam perutku. Kali ini lebih hebat dari sebelumnya. Aku menyalakan mesin mobil. Suaranya yang menderu, seolah mewakili kemarahan yang mulai mendidih di dadaku. Aku tidak pulang ke rumah. Aku mengarahkan kemudi menuju kantor pusat bank, tempat kami menyimpan tabungan bersama. Tabungan yang seharusnya menjadi dana pendidikan anak kami kelak. Jika Tuhan mengizinkan, sesampainya di sana, udara dingin dari AC kantor bank itu menyambutku dengan kaku. Aku duduk di depan petugas customer service dengan tatapan kosong. Jariku terus memainkan ujung kerudung, merasakan tekstur kainnya yang kasar di antara jemariku. "Selamat siang, Ibu Mira. Ada yang bisa kami bantu?" tanya petugas itu ramah. "Saya ingin mencetak rekening koran atas nama suami saya, Aris Permana. Ini buku tabungan dan surat kuasa asli yang dia berikan tahun lalu." Suaraku terdengar datar, tanpa emosi. Seolah-olah aku sedang memesan makanan di warung saat kertis-kertis putih itu keluar dari mesin printer dengan bunyi NDU tiendat yang monoton. Jantungku kembali berpacu. Petugas itu menyerahkan lembaran-lembaran itu padaku. Aku membacanya perlahan, baris demi baris. Dan di sanalah kebenaran yang lebih menyakitkan dari sekadar perselingkuhan mulai terungkap. Ada aliran dana keluar yang sangat besar secara rutin selama 3 bulan terakhir. Penarikan tunai di ATM dekat apartemen mewah di pusat kota. Pembayaran di toko perhiasan ternama. Hingga transferan ke sebuah klinik kecantikan kelas atas. Totalnya, hampir seluruh tabungan masa depan kami telah ludes. Napas duniaku rasanya berhenti detik ini juga. Uang itu, uang yang kukumpulkan dari hasil berjualan kue subuh. Uang yang kusematkan di dalam celengan demi impian kita punya rumah sendiri. Kamu berikan pada wanita itu. Kamu membiarkan istrimu makan seadanya, memakai baju lama yang sudah pudar warnanya, hanya agar selingkuhanmu bisa terlihat cantik di depan matamu. Tangan kaku ini meremas kertas rekening koran itu hingga lecek. Kepalaku terasa berdenyut-denyut hebat, seolah ada palu yang menghantam pelipisku berkali-kali. Aku merasa dikuliti. Hidup bukan hanya dikhianati secara perasaan, tapi aku juga dirampok secara finansial oleh orang yang paling aku percayai. Aku keluar dari bank dengan langkah yang lebih tegak. Amarah telah mengambil alih rasa sedihku. Aku kembali ke rumah sakit, bukan untuk menjenguk, tapi untuk mencari jawaban lain. Aku teringat tas belanjaan di kamar Aris tadi. Aku harus tahu siapa sebenarnya Gisela itu. Aku memarkirkan mobil di area tersembunyi, lalu berjalan menuju kantin rumah sakit yang ramai. Di sana, aku melihat perawat Siska sedang duduk sendirian sambil menyeruput teh hangat. Aku menghampirinya, duduk di depannya tanpa permisi. Siska tersentak, wajahnya penuh rasa bersalah. "Sus, tolong jujur sama saya," kataku tanpa basa-basi. Wanita itu, dia siapa dan sudah berapa lama mereka melakukan sandiwara ini di sini? Siska menunduk, jarinya memainkan pinggiran gelas plastik. "Bu Mira, saya sebenarnya nggak boleh bicara soal privasi pasien, tapi saya nggak tega. Saya juga perempuan." Dia menarik napas panjang. Aroma teh melati yang uapnya mengepul di depan kami terasa menenangkan sejenak. Wanita itu namanya Gisela. Dia sering kesini. Pak Aris sebenarnya nggak sakit apa-apa. Dia cuma minta rekomendasi dokter temannya untuk rawat inap istirahat. Semua biaya dibayar pakai kartu kredit perusahaan, tapi atas nama Pak Aris sendiri. Mereka sudah sering menginap di sini. "Bu," katanya,
Rumah sakit adalah tempat paling aman, karena ibu nggak akan curiga kalau suaminya sedang dirawat. Ternyata, begitu cara kalian bersenang-senang menjadikan bau obat dan dinding putih ini sebagai saksi perzinahan kalian. Kalian pikir tempat ini suci, sehingga aku tidak akan berani masuk tanpa izin. Kalian salah besar. Kalian menganggapku bodoh. Tapi kalian sendiri yang memelihara kebodohan itu di depan mataku. Satu lagi, Bu. Siska berbisik, matanya melirik kanan-kiri. Wanita itu, dia sebenarnya istri dari atasan Pak Aris di kantor. Mereka berdua sama-sama berselingkuh. Duniaku serasa berputar 180 derajat. Plot twist ini terlalu gila untuk kuterima. Aris bukan hanya selingkuh. Dia bermain api dengan istri bosnya sendiri. Ini bukan lagi sekadar drama rumah tangga. Ini adalah bom waktu yang siap menghancurkan karier dan hidup Aris secara permanen. Aku menyandarkan punggung di kursi plastik yang keras, merasakan permukaannya yang kasar, menusuk kulit jaketku. Sebuah rencana mulai terbentuk di kepalaku. Rencana yang dingin, setajam pisau bedah di ruang operasi tadi. Aku tidak akan melabrak mereka lagi dengan air mata. Aku akan membiarkan mereka merasa menang, merasa di atas angin. Sampai aku sendiri yang menarik karpet di bawah kaki mereka. Kamu ingin bermain sandiwara, Mas? Baiklah. Aku akan menjadi sutradaranya sekarang. Kamu akan tahu bahwa istrimu yang pusing soal uang ini bisa menjadi sangat berbahaya ketika tabungannya dirampok dan hatinya dihancurkan tanpa sisa. Nikmati sisa waktu manjamu di kamar VIP itu, karena sebentar lagi kamu akan merindukan dinginnya lantai rumah sakit ini dibandingkan tempat yang akan aku siapkan untukmu. Aku berdiri, meninggalkan Siska yang masih menatapku dengan penuh tanda tanya. Aku berjalan menuju mobil, kali ini dengan senyum tipis yang terasa pahit di bibirku. Aku mengambil ponselku, membuka kontak dan mencari satu nama yang selama ini hanya tersimpan sebagai relasi kerja Aris. Halo, Pak Hendra? Selamat siang. Saya Mira, istri Aris. Ada sesuatu yang sangat penting yang harus Bapak lihat di kamar VIP 402, Rumah Sakit Permata, sekarang juga. Ini menyangkut istri Bapak dan suami saya. Aku menutup telepon itu dengan tangan yang dingin namun mantap. Inilah awal dari kehancuran yang sesungguhnya. Aku akan duduk di sini, di dalam mobil yang gelap ini, menunggu penonton utama datang untuk menyaksikan pertunjukan terakhir. Aris Permana. Aku adalah penonton VIP yang duduk di barisan paling depan untuk menyaksikan kehancurannya sendiri. Aku duduk di dalam mobil, mematikan lampu kabin, dan membiarkan kegelapan menyelimutiku sementara rintik. Hujan di luar berubah menjadi deras yang menghantam atap mobil dengan suara berisik. Bau interior mobil yang apek bercampur dengan sisa wangi parfum Aris yang tertinggal di bantal leher benar-benar membuatku ingin muntah. 10 menit lagi. Mira, hanya butuh 10 menit bagi Pak Hendra untuk sampai ke sini dari kantornya yang hanya berjarak beberapa blok. Rasakan itu, Aris. Kamu pikir kamu bisa bermain api dengan istri orang yang memberimu makan setiap bulan? Kamu pikir istrimu ini akan diam saja saat kamu merampok masa depan anak kita demi memanjakan wanita yang bahkan tidak tulus mencintaimu? Aku melihat sebuah mobil sedan hitam mewah masuk ke area parkir rumah sakit dengan kecepatan tinggi. Bannya mencipratkan air genangan ke segala arah. Itu mobil Pak Hendra. Aku mengenali plat nomornya. Pria itu keluar dengan langkah terburu-buru. Wajahnya yang biasanya tenang dan berwibawa kini terlihat merah padam meski tertutup payung hitam besar. Dia masuk ke lobi dengan aura yang mencekik siapapun yang berpapasan dengannya. Aku keluar dari mobil, tidak peduli lagi dengan air hujan yang mulai membasahi kerudung dan jaketku. Aku mengikuti langkah Pak Hendra dari jarak aman. Kakiku yang tadi lemas, kini seolah digerakkan oleh mesin yang tak kenal lelah. Kita kembali ke lorong yang sama. Lorong dingin berbau karbol yang tadi sore menghancurkan duniaku.
Pak Hendra tidak mengetuk pintu. Dia tidak memiliki kesabaran sepertiku. Dia menendang pintu kamar 402 itu hingga menghantam dinding dengan bunyi gedebuk yang sangat keras. Brok, pemandangan di dalam sana jauh lebih dramatis dari yang kubayangkan. Aris dan Gisela tersentak hebat. Mereka berdua hampir terjatuh dari ranjang pasien karena terkejut. Gisela yang tadinya sedang tertawa manja sambil memegang segelas anggur yang entah dari mana mereka dapatkan di rumah sakit seketika, menjerit kecil. Wajahnya yang penuh riasan mahal itu kini pucat pasi, lebih putih dari sprei rumah sakit yang mereka duduki. Gisela, Aris. Suara Pak Hendra menggelegar, memenuhi setiap sudut ruangan VIP yang mewah itu. Jadi ini alasan kamu minta izin ke Singapura untuk urusan butik. Hah, dan kamu, Aris, kamu bilang kamu sekarat karena tipes. Aris gemetar hebat. Dia mencoba berdiri, namun kakinya tersangkut selimut, membuatnya jatuh tersungkur di lantai yang masih basah oleh sisa tumpahan buburku tadi. Wajahnya mencium lantai, tepat di atas butiran nasi yang sudah mengeras. Sungguh pemandangan yang sangat memuaskan batin. Lihatlah suamiku yang gagah. Lihatlah pria yang katanya pusing karena aku terlalu banyak menuntut. Sekarang dia bersimpuh di kaki bosnya sendiri dengan wajah yang menjijikkan. Mana suaramu yang tadi menghinaku hambar, Mas? Mana tawa renyahmu yang membanggakan wanita ini di depanku? Pak Hendra. Ini salah paham, Pak. Aris terbata-bata. Suaranya parau dan nyaris hilang. Dia merangkak mendekati sepatu pantofel Pak Hendra yang mengkilap. Salah paham. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Pak Hendra menarik kerah kemeja Aris. Kemeja biru yang kusetrika dengan penuh doa itu kini kusut masai di tangan orang yang marah besar. Kamu menggunakan uang perusahaan melalui kartu kredit operasional untuk menyewa kamar ini. Kamu mencuri dariku, Aris. Kamu mengkhianati kepercayaanku dan kamu merusak keluargaku. Aku melangkah masuk ke dalam ruangan, berdiri tepat di samping Pak Hendra. Aku menatap Aris dengan tatapan paling dingin yang pernah kumiliki. Tidak ada lagi air mata. Yang ada hanyalah rasa muak yang sudah mencapai puncaknya. Mas, ini ada sisa bubur di lantai. Kataku dengan nada yang sangat tenang namun menyengat. Makanlah. Bukannya kamu bilang makanan rumah sakit hambar. Ini bubur buatan istri hambarmu. Makan sampai habis. Sebelum kamu kehilangan kemampuan untuk makan enak selamanya. Gisela mencoba meraih tas mahalnya. Hendak lari keluar ruangan. Tapi aku segera menghalangi pintunya. Mau kemana, Mbak? Drama ini belum selesai. Suamimu sudah tahu kalau uang yang kamu pakai untuk perawatan wajah dan tas-tas bermerek ini adalah hasil memeras tabungan masa depan keluarga saya melalui suami saya. Kamu bukan cuma pelakor, kamu itu parasit. Mira, tolong jangan begini, Neng. Aris menangis, benar-benar menangis sesenggukan di lantai. Mas, hilaf, Mas. Cuma hilaf, Mas janji akan perbaiki semuanya. Hilaf? Hilaf itu sekali. Aris, kalau dilakukan berbulan-bulan, direncanakan dengan sandiwara rumah sakit, dan dilakukan dengan mencuri uang masa depan anak sendiri. Itu bukan hilaf, itu jahat. Itu murni kebusukan jiwa yang tidak akan pernah bisa dimaafkan dengan kata janji. Perbaiki? Aku tertawa. Suara tawaku terdengar asing di telingaku sendiri. Kamu mau perbaiki apa? Tabungan yang sudah nol? Kepercayaan yang sudah jadi abu? Atau martabatmu yang sudah terinya kinjak di lantai rumah sakit ini? Kamu sudah tidak punya apa-apa lagi, Aris. Pak Hendra melepaskan cengkeramannya, membuat Aris terjerembab kembali. Besok, surat pemecatanmu akan sampai di rumah. Dan jangan harap kamu bisa kerja di perusahaan manapun di kota ini. Aku akan pastikan namamu masuk daftar hitam. Dan untukmu, Gisela, kita urus perceraian kita di pengadilan. Jangan harap kamu dapat 1 sen pun dari harta Gonojini
Setelah pengkhianatan menjijikan ini, ruangan itu mendadak hening. Hanya terdengar suara isak tangis Aris yang memilukan dan napas Gisela yang memburu karena panik. Bau parfum lili yang tadi menyesakkan paru-paruku kini kalah oleh bau ketakutan yang menguar dari tubuh mereka berdua. Aku mendekat ke arah ranjang, mengambil ponsel Aris yang tergeletak di sana. Aku tahu kode sandinya, karena tadi aku melihatnya diam-diam saat dia sedang lengah. Aku membuka galeri fotonya. Di sana, banyak sekali foto-foto mereka. Foto-foto yang menunjukkan betapa bahagianya mereka di atas penderitaanku. Aku menekan tombol select all, lalu send ke seluruh kontak di ponselnya, termasuk ke grup keluarga besar dan grup kantor. Selamat menikmati ketenaranmu, Mas. Bisikku tepat di telinganya yang dingin. Besok pagi, semua orang akan tahu bahwa Aris Permana yang santun ini adalah seorang pencuri dan pezina yang pura-pura sakit demi tidur dengan istri orang. Aris menatapku dengan mata melotot. Dia mencoba merebut ponselnya, tapi aku sudah melemparnya ke arah Pak Hendra sebagai barang bukti tambahan. Di saat itulah, aku merasa sebuah beban berat yang selama ini menghimpit pundakku perlahan lenggu terangkat. Rasanya lega. Meskipun perihnya masih terasa di dalam sana, inilah titik di mana tidak ada lagi jalan pulang. Kamu sudah menghancurkan jembatan yang menghubungkan kita, Mas. Dan aku yang akan membakar sisa kayunya, agar kamu tidak pernah bisa menyeberang lagi ke dalam hidupku. Lihatlah dirimu sekarang, sendirian, tanpa harta, tanpa jabatan, dan tanpa harga diri. Aku berbalik, berjalan keluar dari kamar VIP 402, tanpa menoleh lagi. Aku melewati Siska yang berdiri di lorong, dengan wajah lega. Aku memberikan anggukan kecil padanya. Langkahku kini terasa ringan, seirama dengan detak jantungku yang mulai stabil. Aku berjalan menuju pintu keluar rumah sakit, menyongsong hujan yang mulai mereda di belakangku. Aku masih bisa mendengar teriakan histeris Gisela dan tangis penyesalan Aris yang memanggil namaku. Tapi suara-suara itu kini hanya terdengar seperti kebisingan latar belakang yang tidak lagi berarti. Aku sudah selesai dengan mereka. Sekarang, saatnya aku memikirkan diriku sendiri dan menata kembali kepingan. Hidup yang sempat hancur berantakan karena ulah lelaki yang tidak tahu diri itu. Aku melangkah keluar dari lobi rumah sakit, menghirup udara malam yang kini terasa jauh lebih bersih setelah hujan mereda. Aroma tanah basah yang menyegarkan menyapu sisa-sisa bau karbol dan parfum murah yang sempat menyesakkan dadaku. Di belakangku, dinding-dinding rumah sakit itu tetap berdiri kaku, menyimpan rahasia tentang seorang pria yang kehilangan segalanya dalam satu malam karena keserakahannya sendiri. Jangan pernah menoleh ke belakang, Mira. Di sana hanya ada bangkai masa lalu yang sudah membusuk. Di depanmu ada jalan panjang yang mungkin tidak mudah, tapi setidaknya kamu berjalan dengan martabat yang utuh. Kamu bukan lagi istri yang bisa dibohongi dengan alasan sakit atau lembur. Kamu adalah wanita yang sudah memenangkan harga dirimu kembali. 1 bulan kemudian, hidupku berubah total. Aku tidak lagi bangun subuh-sabu untuk menyiapkan kemeja licin untuk pria yang mengkhianatiku. Sebagai gantinya, aku bangun lebih pagi untuk mengurus toko kue kecilku sendiri yang kini mulai ramai pelanggan. Tanganku yang dulu hanya digunakan untuk melayani Aris, kini sibuk menguleni adonan dan menciptakan rasa manis. Untuk orang-orang yang benar-benar menghargai kerja kerasku, kabar tentang Aris sampai ke telingaku melalui beberapa teman lama. Hidupnya benar-benar hancur seperti yang kuprediksikan. Setelah dipecat secara tidak hormat oleh Pak Hendra, tidak ada satupun perusahaan yang mau menerimanya. Namanya sudah terlanjur kotor. Foto-foto sandiwara rumah sakitnya tersebar luas di media sosial dan menjadi bahan gunjingan di seluruh kota. Dia kehilangan mobil. Rumah kami disita karena cicilan yang tidak terbayar. Dan yang paling memuaskan adalah
Gisela meninggalkannya begitu saja setelah tahu Aris tidak lagi memiliki uang. Begitulah cara kerja dunia, Mas. Wanita seperti Gisela tidak mencari cinta. Dia mencari mangsa. Saat kamu tidak lagi bisa memberinya kemewahan, hasil mencuri uang istrimu, kamu hanyalah sampah di matanya. Sekarang, kamu merasakannya sendiri kan? Rasanya dibuang saat sedang sayang-sayangnya. Rasanya tidak punya tempat berteduh saat badai datang menghantam. Suatu sore, saat aku sedang menutup toko, sebuah motor butut berhenti di depan gerbang. Sosok pria dengan pakaian kusam dan wajah yang jauh lebih tua dari usianya turun dengan ragu-ragu. Itu Aris. Tidak ada lagi kemeja flanel mahal atau aroma parfum jeruk yang segar. Yang ada hanyalah pria dengan mata cekung dan bahu yang merosot lesu. Dia menatapku dari kejauhan. Matanya berkaca-kaca, mencoba mencari sisa-sisa belas kasihan di wajahku. Aku hanya berdiri diam di ambang pintu toko, memegang kunci di tangan kanan. Aku tidak merasa benci. Aku juga tidak merasa senang. Aku hanya merasa hambar. Seperti bubur ayam tanpa garam yang pernah dia hina di kamar rumah sakit itu. Neng, Mas lapar, bisiknya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Mas gak punya tempat tinggal lagi. Ibu di kampung gak mau nerima Mas setelah tahu semuanya. Mas, minta maaf Neng, tolong. Kasih Mas kesempatan sekali lagi. Aku menatapnya dalam-dalam, mengingat kembali rasa sakit saat perawat Siska menahan pundakku di lorong rumah sakit. Aku mengingat rasa mual saat melihatnya menyuapi wanita lain di atas penderitaanku. Aku menarik napas panjang. Aroma vanila dari toko kueku jauh lebih menenangkan daripada kata-kata manisnya yang kini terasa hambar. Mas Aris, kataku dengan suara yang tenang namun sangat tegas. Pintu rumahku sudah tertutup sejak kamu membuka pintu kamar Amripe itu untuk wanita lain. Kesempatan itu sudah mati bersama bubur yang tumpah di lantai rumah sakit hari itu. Jangan pernah datang lagi ke sini. Aku sudah memaafkanmu, tapi aku tidak akan pernah membiarkan racun masuk kembali ke dalam hidupku. Aku menutup pintu toko dan menguncinya dengan rapat. Aku berjalan menuju mobil kecil yang kubeli dari hasil jerih payahku sendiri, tanpa menoleh sedikit pun pada bayangan pria yang kini duduk bersimpuh di trotoar sambil menangis penyesalan. Dia mendapatkan ganjarannya. Dia mendapatkan sakit yang sesungguhnya sakitnya kehilangan orang yang paling tulus mencintainya. Selamat tinggal, masa lalu. Terima kasih telah mengajariku bahwa cinta tanpa logika hanya akan berakhir dengan luka. Sekarang, aku akan hidup untuk diriku sendiri, untuk kebahagiaanku, dan untuk masa depan yang aku bangun dengan tanganku sendiri. Aku menyalakan mesin mobil, memutar lagu favorit yang dulu dilarang Aris karena katanya terlalu berisik. Aku melaju di bawah lampu-lampu kota yang bersinar terang, meninggalkan kegelapan di belakang. Hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan dengan menangisi orang yang tidak tahu cara bersyukur. Aku sudah sembuh, dan kali ini aku benar-benar tidak sendirian, karena aku memiliki keberanian yang menemaniku di setiap langkah. Terima kasih sudah mengikuti kisah perjuangan Mira sampai akhir. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk selalu setia dan menghargai ketulusan pasangan. Jangan lupa untuk share video ini ke keluarga dan teman-temanmu agar mereka juga bisa mengambil hikmahnya. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan like, agar kami bisa terus semangat buat konten menarik setiap hari. Sampai jumpa di kisah dramatis selanjutnya.